Setelah kita sampai sini ya, beban administrasi kartu Bank Mandiri 100.000, kita lanjut ke transaksi berikutnya, masih tanggal 1, yaitu membayar gaji 3 orang pegawai. Nah, jadi selama 2 bulan ini yang mengerjakan ternyata 3 orang ya, Bina, Ramos, sama Sumarna. Nah, ini ada datanya, nomor induk pegawainya, dan golongannya. Nah, berarti kita harus membuat lagi sheet ya, untuk perhitungan gaji. Berarti misalkan di sini nomor ya, kemudian nama pegawai, kemudian NIP, kemudian golongan. Nah, ini yang kita nama pegawainya siapa aja tadi? Bina, Ramos, Sumarna. Bina, Ramos, Sumarna. NIP-nya berapa? 12.021.01. Oke. 12.021.01, 12.021.02. Belakangnya 3. Golongan. Untuk golongan Bina itu 6 ya. 6. Nah, kemudian untuk berikutnya kita ngitung gaji pokok berdasarkan golongan. Nah, di kebijakan itu ada untuk gaji pokok berdasarkan golongan. Berarti kita bisa masukkan dulu ya. Ini kebijakan tentang pemberian gaji. Kita bisa masukkan di sini, atau kebijakannya kita ganti di sini aja. Untuk dasar perhitungan gaji, karena gaji itu berdasarkan golongan dari mulai gaji pokok untuk golongan 1 sampai ke 10. Kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP. Lookup value-nya tentu dilihat dari golongan ya, karena berdasarkan golongan. Table array-nya itu yang ini. Yang akan kita keluarkan itu kolom kedua. Kemudian ini kita false aja. Nah, ini muncul gajinya. Jangan lupa kita harus mengecek ulang. Gajinya 37.32.480. Kita cek di sini, kita ganti namanya jadi kebijakan. Untuk gaji golongan 6 37.32.480. Nah, udah sesuai ya. Kemudian berikutnya diberikan tunjangan tuh. Sana ada tunjangan transportasi.
tunjangan transportasi sama tunjangan konsumsi. Berdasarkan apa? Tunjangan transportasi dan tunjangan konsumsi itu sama ya, berdasarkan golongan. Nah, jadi kita rumusnya VLOOKUP lagi. Yang dilihat golongannya, table array-nya dari kebijakan, kita bisa sampai ke sebelah kanan aja sampai H ya. Kemudian nanti yang keluar, transportasi itu kolom nomor 2. Nah, ini rumusnya. Tinggal tarik ke bawah. Kok sama nilainya? Berarti bukan 2 ya, tapi 3. Karena kalau yang 2 itu gaji pokok. Nah, ini kita bisa copy paste aja di sini. Atau ini kita kita absolutkan dulu biar nggak berubah. Sama ini tabel array-nya juga kita absolutkan biar nanti kita bisa pindah-pindah. Tinggal ganti ininya jadi 4. Setelah itu dapat gaji kotor ya. Gaji kotornya tentu jumlahkan gaji pokok ditambah tunjangan transportasi ditambah tunjangan konsumsi. Nah, setelah itu premi BPJS Kesehatan. Sama ada lagi premi BPJS Ketenagakerjaan. Nilainya ini sebenarnya kalau gaji kotor itu termasuk premi ya. Karena premi itu penghasilan. Berdasarkan tarif ya, 1, 2, 3, 4, berarti yang keempat. Ini muncul ke 5. Nah, ini muncul tarifnya 3%, 2,5% ya. Oke. Nah, dikali dengan dari gaji pokok. Dikali gaji pokok. Kita tambahin aja rumusnya. Dikali dengan gaji pokok. Nah, seperti ini. Tapi satuannya bukan persen ya. Kalau persen itu tarif. Ini kita udah dapat nih iurannya. Nah, kita tinggal tarik ke bawah. Terus untuk premi BPJS Ketenagakerjaan ini F ya, ini tetap F. Ininya ganti jadi 6. Nah, seperti itu. Itu untuk premi BPJS Ketenagakerjaan. Baru setelah itu kita hitung gaji kotor. Antara gaji pokok, tunjangan-tunjangan sama premi. Itu gaji kotor. Oke. Setelah itu iuran ya. Ada iuran BPJS Kesehatan.
Terus ada iuran BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ini tinggal di kali ini F ya. Ininya 7. Kemudian untuk sini ini ganti tetap jadi F lagi. Karena yang jadi dasarnya adalah F atau gaji pokok. Kemudian ininya jadi 8 ya, kolom yang ke-8. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk perhitungannya. Nah, adapun gaji yang atau gaji bersih lah istilahnya. Ini itu dari gaji pokok sampai premi dikurangi iuran-iuran ya. Ini gaji bersih yang ditransfer ya. Gaji bersih yang ditransfer ke pegawai. Jadi yang ditransfer ke pegawai itu gaji pokok, tunjangan transportasi, tunjangan konsumsi. Atau gaji kotor. Atau kalau BPJS Kesehatan ini dibayarkan ke ini ya, ke BPJS. Kalau iuran juga sama, bedanya kalau premi ini dibayarkan oleh perusahaan, kalau iuran itu dipotong dari gaji. Oke, jadi yang ditransfer itu gaji kotor dikurangi iuran, kurangi iuran. Kan bukan gitu ya. Gaji pokok ditambah tunjangan, dikurangi iuran. Nah, ini yang benar ya nilainya. Karena yang gaji bersih yang transfer ke pegawai itu kan artinya gaji yang dia dapatkan selama 1 bulannya. Jadi dia dapat gaji 1 bulannya 4,5 sekian. Gitu. Kalau yang premi sebenarnya penghasilannya karyawan, tapi itu sebagai bagian yang harus dibayarkan ke premi BPJS. Seperti itu. Nah, sekarang kita balik lagi ke transaksi. Jadi yang ditransfer ke pegawai itu adalah yang bersih ya. Ini tanggal 1 bulan Februari.
gaji pegawai. Ini dalam kurung 3 orang. Untuk sebelah debitnya tentu beban gaji karyawan. Untuk jumlahnya $13 juta ya. Kalau 13 juta masih dari Bank BCA. Nah, ini untuk beban gaji karyawan. Nah, di tanggal yang sama, pegawai itu menitipkan pembayaran BPJS kepada perusahaan. Yang komponennya ada yang dari karyawan, ada yang dari perusahaan. Jadi kita tulis ini gaji karyawan, gaji pegawai, atau gaji karyawan lah ya. Gaji karyawan Februari. Ini beban atau hutang ya. Hutang BPJS, hutang pembayaran BPJS Kesehatan. Kita cari utang BPJS Kesehatan hutang di sebelah debit dulu ya. Kita bukan mau bayar, tapi kita mengakui hutang. Kita masukin beban BPJS Kesehatan. Nah, untuk nilainya sama ini. $470,292. Beban kita akui dia sebagai hutang ya, karena belum dibayarkan. Karena dibayarkannya pada saat tanggal 6. Hal yang sama kita lakukan untuk BPJS Ketenaga Kerjaan. Di sini masukin beban BPJS Ketenaga Kerjaan. Nilainya kita jumlahkan antara yang BPJS Ketenaga Kerjaan ditambah dengan BPJS Ketenaga Kerjaan yang iuran. Di sebelah kreditnya tentu sama ya, utang BPJS Ketenaga Kerjaan. Nilainya sama 391,910. Kemudian di tanggal 6 kita bayar. Ini kasih bulan juga ya, Februari. Ini pembayaran BPJS Kesehatan Februari. Di hutangnya hilang, utang BPJS Kesehatan. Nilainya 470 berarti dari Bank BCA ya. Nah, kemudian yang tanggal
6 Februari masih ya. Tadi kan pembayaran BPJS Kesehatan Februari. Sekarang pembayaran BPJS Ketenagakerjaan Februari. Jadi ini utang BPJS Ketenagakerjaan. Nah, nilainya ya sama dengan utang yang kita akui di awal. Seperti itu. Ya, ini tanggal 6 pembayaran iuran BPJS udah. Kemudian membayar cicilan pembelian tanah dan bangunan. Oke, nah itu untuk jurnal pembayaran BPJS ya. Jadi kita akui dulu hutang, kemudian kita bayarkan.